Ayat yang ke-8, ayat tentang hutang piutang, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu ismu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat yang ke-9, ayat tentang wadiah, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatu ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma yadzukum bih. Innallaha kana samian basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah Maha melihat, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang ke-10, ayat tentang zakat, infak, dan sedekah. Ayat yang tentang zakat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrokain. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua ayat tentang sedekah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang ke-11, ayat tentang sumber keuangan negara, Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, ketahuilah, sungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, sungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan beriman pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang ke-12, ayat tentang investasi, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ke-13, ayat tentang manajemen ekonomi, Quran Surat Yusuf dari ayat 47 sampai ayat 49. Yang pertama ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina daban fama hasrattum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Artinya, Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yati min ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusrinun. Artinya, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya di tahun sulit.
kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yati min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasi wa fihi yasirun. Artinya kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan di masa itu mereka memeras anggur. Shadaqallahul adzim. Sekian dari hafalan UAS tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.